Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur pagi hari kembali kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat hati dengan sungguh-sungguh, kita angkat pujian kita bersama-sama. Saat ini saat kita. Saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat indah Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan
Kami mengucap syukur Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan. Hanya oleh karena kasih kemurahan Tuhan, kami kembali boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Di tempat di mana kami berada masing-masing Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada beserta dengan kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami Tuhan Yesus. Kami rindu pagi hari ini Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Urapi kami semua Bapa yang lain dan juga yang mendengarkan Tuhan. Sungguh kuasalah bekerja Tuhan Yesus, dan puji-pujian kami boleh menyenangkan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hadirat Allah Tuhan kami rasakan keluarga demi keluarga Tuhan. Kuasa Allah kami rasakan bekerja dalam setiap ibadah kami rumah demi rumah Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kiranya Allah beracara Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita mengucap syukur pagi hari ini. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian kita, terima sukacita kami. Sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Timbang sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhi hati yang gembira. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah terikat tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah terikat tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Puji Tuhan, hati yang gembira membawa sukacita buat kita. Kita angkat pujian kita lagi bersama-sama. Allah sumber kuat. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau.
adalah sumber kekuatan buat kita. Kita akan tambah lagi diberkati oleh firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam penyembahan terlebih dahulu. Kita angkat pujian kita, tiada yang seperti Engkau. Yang seperti Engkau, oh Yesus, Kau mengatasi semua. Seluruh alam di tangan-Mu, luluskan sampai selamanya. Kasih yang sempurna, oh Yesus, Kau mengasihiku. Tiada kasih yang seindah seperti kasih Yesus Tuhanku. Seperti Engkau, oh Yesus, Kau mengatasi semua. Seluruh alam di tangan-Mu, luluskan sampai selamanya. Tiada kasih yang sempurna, oh Yesus, Kau mengasihiku. Tiada kasih yang seindah seperti kasih Yesus Tuhanku. Saudara, sebelum kita menerima berkat firman Allah, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kesempatan siang hari ini Tuhan berfirman bagi kami. Tuhan,
biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami, jadilah kehendak-Mu. Berbicaralah, berfirmanlah melalui firman-Mu pada pagi siang hari ini. Kami siap mendengar atas semuanya, dan Tuhan memberkati, mengurapi, membuka setiap hati pengertian-pengertian bagi kami semua. Kami serahkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, kita akan membuka di dalam Yesaya. Yesaya pasal yang keempat, ayat 2 sampai dengan ayat ke-6. Yesaya 4 ayat 2 sampai 6. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput, dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Saudara, firman Allah bicara mengenai naungan roh Allah di atas rumah dan di atas diri pribadi kita. Yesaya menekankan di dalam ayat-ayat ini bahwa kemuliaan Tuhan dan kuasa hadiratnya akan bekerja pada yang pertama, orang yang tertinggal, yaitu setiap pribadi. Yang kedua, seluruh wilayah Gunung Sion, yaitu setiap tempat kediaman rumah kita. Yang ketiga, setiap pertemuan, yaitu perkumpulan orang-orang percaya seperti kita berkumpul pada siang hari ini. Kita baca ayat yang kelima, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion. Seluruh wilayah ini adalah tempat kediaman, rumah. Kemudian bagian B dikatakan, dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Di ayat yang ke-6 kita akan baca ayat 6. Dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Tudungan ada di atas setiap wilayah atau tempat kediaman. Tuhan mau menjadi tudung, Tuhan mau menjadi awan meliputi tempat kediaman rumah kita dan pribadi kita. Kalau Tuhan meliputi, Dia menjaga dari terik yang panas dan menjaga persoalan-persoalan, masalah-masalah kita.
Dia akan melindungi, menaungi kita, sehingga di tengah-tengah kegelapan kita tidak terkena. Tuhan berjanji Dia mau jadi tudung, mau jadi awan meliputi rumah tangga kita, rumah kita, dan pribadi kita. Dia akan menjaga dari terik yang panas dan melindungi dari angin ribut dan hujan. Kita baca kembali di ayat yang kelima dan 6 ini. Di ayat yang kelima dan 6, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Persoalan-persoalan, masalah-masalah tetap ada. Tuhan tidak angkat, tapi masalah-masalah itu tidak akan mengena kepada saudara, sebab Tuhan menudungi, Roh Allah ada di atas rumah tangga saudara dan pribadi saudara. Kemuliaan Tuhan dan kuasa hadirat Tuhan akan bekerja kepada rumah tangga saudara, kepada pribadi saudara. Saudara ingat, Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke dapur api karena tidak mau menyembah patung raja. Dia hanya mau menyembah Allah yang dia kasihi. Maka Nebukadnezar memerintahkan agar perapian itu dipanaskan 7 kali lipat lebih panas. Tapi ketiga pemuda itu tetap tegar, tetap tidak mau menyembah patung raja. Di dalam Daniel pasal yang ketiga, kita akan buka Daniel pasal 3 ayatnya yang ke-22 sampai ayat 25. Daniel 3, 22 sampai 25. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. 3 orang, tapi yang dilihat 4. Lalu siapa yang satu ini? Tuhan. Tuhan telah menjadi tudung, melindungi, menjaga Sadrak, Mesak, Abednego dari dapur api. Mereka terluput karena Tuhan menaungi mereka. Persoalan tidak diangkat, perapian tidak diangkat, panasnya api 7 kali lipat, panas yang sempurna itu tidak diangkat, tidak bisa menghanguskan mereka. Sampai rambut pun tidak ada yang hangus. Luar biasa Tuhan kita. Dia mau jadi tudung dan awan yang meliputi kita, rumah tangga kita, pribadi kita. Asal kita
bisa hidup seperti ketiga pemuda itu, hidup mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Begitu dengan saudara, Tuhan mau jadi tudung, awan, Roh Allah menaungi rumah saudara, rumah tangga saudara, pribadi saudara. Kalau saudara mau hidup mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Percobaan, masalah bisa datang, dan Tuhan tidak ambil itu masalah, tapi Tuhan menudungi, melindungi rumah tangga saudara, rumah saudara, pribadi saudara, sehingga saudara tidak mengena persoalan-persoalan itu. Contoh satu lagi, Ayub. Masalah-masalah datang dalam rumah tangga, dalam pribadi Ayub, dan Allah tidak angkat masalah itu, tapi Tuhan tudungi Ayub dengan awan kemuliaan Roh Kudus di atas rumah dan pribadi Ayub, sehingga Ayub selamat. Persoalan demi persoalan tidak kena kepada Ayub, sebaliknya Ayub justru diberkati Tuhan dengan 2 kali lipat. Berapa banyak keluarga-keluarga, rumah tangga hancur karena tidak ada tudungan, tidak ada kemuliaan Allah yang menutupi mereka. Dalam Mazmur 91, kita akan buka Mazmur 91 ayatnya yang ke-14 sampai 16. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kalau Tuhan menjadi tudungan keluarga kita, menjadi awan kemuliaan, dan Roh Kudus kita jaga, kita pelihara, dan kita melayani, dan tidak mengizinkan Roh Kudus pergi, terbang, maka amanlah keluarga, rumah tangga saudara. Kalau suami istri hatinya 100% mencari Allah, semakin dekat dengan Allah, maka semakin dekat itu suami istri satu dengan yang lain. Secara otomatis akan seperti itu, dan rumah tangga itu semakin kuat lagi. Biar ada masalah-masalah, ada masalah keuangan, ada masalah kehilangan pekerjaan, ada masalah penyakit, ada bencana alam, semuanya itu Tuhan menundungi, menjaga kita. Secara rohani, kalau pintu rumah tangga diperbaiki, kalau tembok rumah tangga dibangun kembali, maka tudung itu Roh Kudus, dia menaungi rumah tangga saudara, pribadi saudara, dan sidang jemaat yang ada di tempat ini. Dan kalau saudara merendahkan diri, Dia yang memulihkan. Biarlah Dia memulihkan keadaan situasi saudara, keluarga, rumah tangga saudara, pribadi saudara. Dia menunggu saudara, Dia mencari hati yang hancur, dan Tuhan akan
masuk di hati yang hancur, Tuhan akan menyatakan diri di dalam saudara. Berdoalah kepada Tuhan, sucikan kami, bersihkan kami, bersihkan rumah tangga kami, jadikan rumah kami tempat kemuliaan-Mu, kuasa-Mu. Dia menunggu saudara sebagai bejana yang terbuka, yang pintu temboknya diperbaiki secara rohani. Dia mau tuangkan Roh Kudus dan urapan dengan luar biasa kepada saudara pada pagi, siang, hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Mari kita angkat pujian sama-sama. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, bisa terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah
kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau selalu menundungi kami, menjaga, melindungi kami dari setiap apapun yang terjadi di saat-saat ini ya Tuhan, yang begitu masalah-masalah yang terjadi, kami tidak akan kena itu karena Engkau melindungi, menjaga kami. Biar kami selalu dengan Tuhan ada persekutuan, hubungan yang baik. Bila ada hal-hal yang kurang baik, biar kami membereskan pada siang hari ini ya Tuhan, agar kami selalu dapat ditundungi, dilindungi, dinaungi, dijaga oleh Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus. Biar Engkau tetap ada di dalam kami. Tuhan tidak meninggalkan kami Tuhan, tetapi Tuhan ada di atas kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang saat-saat ini ada mereka berkumpul, bersekutu sebagai jemaat Tuhan. Engkau kenal mereka setiap pribadi-pribadi, bahwa Engkau berjanji bahwa Engkau akan melindungi mereka dalam pribadi, dalam rumah tangga, dalam rumah mereka, bahkan sampai kepada rumah-rumah mereka. Kami berdoa biar Tuhan penuhi dengan kemuliaan-Mu, dengan kuasa-Mu di atas setiap rumah-rumah dari anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kesempatan siang hari ini. Kami percaya bahwa berkat-Mu telah dilimpahkan di atas kehidupan kami, dari rohani sampai jasmani. Kami berdoa untuk bangsa negara kami ya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah negara bangsa kami yang sedang menghadapi berbagai-bagai hal. Campur tangan Tuhan, buka jalan semua ya Tuhan, sehingga semua dapat diselesaikan oleh karena kuasa-Mu yang bekerja, yang luar biasa itu, untuk menyelesaikan semua masalah-masalah yang negara bangsa kami hadapi saat-saat ini. Pakailah hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu dimanapun Tuhan tempatkan mereka, di pelosok-pelosok, di desa-desa, di kota. Pakai semua ya Tuhan, berkati mereka semua ya Tuhan. Terima kasih. Terlebih kami berdoa untuk sidang jemaat di tempat ini, di Cibening dan sekitarnya. Tuhan memberkati daerah ini, biar daerah yang aman, diberkati dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk kami semua, beri kami selalu sehat, kuat di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang saudara-saudara, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus ada menyertai kami sekalian mulai siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.